Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ding Yue lalu berkata, "Sepertinya kita sedang diikuti oleh bahtera asing di belakang kita. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan tetapi kita harus waspada. Saya tidak tahu apa tujuan mereka sebenarnya," ucap Ding Yue menjelaskan situasinya. Mendengar ini semua orang langsung menoleh ke belakang yang jauh. Namun mereka tidak menemukan jejak apapun di sana. Setelah beberapa saat bahtera asing itu samar-samar mulai terungkap. Zei yang melihat kewaspadaan dari tim Fearless, dia segera berkata, "Orang-orang di bahtera itu sepertinya menemukan keberadaan kita. Sungguh persepsi spiritual yang bagus. Untuk saat ini kita tidak akan memprovokasi mereka terlebih dahulu. Namun setelah memasuki stasiun ruang angkasa maka di saat itulah kita akan menghadapi kelompok itu. Tempat itu merupakan medan pertempuran. Siapa yang menang maka akan mendapatkan segalanya," ucap Zei kepada pasukannya. Sisi lain tim Fearless yang sudah dalam kondisi siaga tetapi mereka masih tidak menemukan serangan menyelinap apapun, hingga pada akhirnya seluruh kelompok melihat cahaya di depan mereka. Cahaya itu merupakan stasiun luar angkasa. Ding Yue lalu berkata, "Ini merupakan stasiun ruang angkasa pertama sebelum memasuki reruntuhan. Jika memang ada bahtera asing yang mengikuti kita, mereka pasti muncul di stasiun ini," ucap Ding Yue. Setelah itu Ding Yue menoleh ke Xiaoyan dan menyerahkan penguasa Suan yang sudah dia kembangkan itu. Xiaoyan menemukan bahwa saat ini penguasa Suan ditutupi oleh emas, dan bentuknya juga lebih besar dari sebelumnya. Ding Yue lalu berkata, "Xiaoyan, cobalah memasukkan energi Anda ke dalam penguasa Suan. Dengan begitu Anda akan tahu bagaimana kekuatan penguasa Suan Anda sekarang," ucap Ding Yue. Xiaoyan mengangguk dan menyalurkan energi ke dalam penguasa Suan. Cahaya warna-warni terpancar saat menciptakan bola api di udara. Hal yang mengejutkan bahwa energi yang tercipta ini sebenarnya sangat kuat. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum Xiaoyan akhirnya menarik kembali seluruh energinya. Dia tidak ingin bola api menghancurkan bahtera tabut ini. Semua orang berkeringat dingin saat melihat energi bola api yang mengerikan. Mereka sulit percaya teknologi Minghe bisa meningkatkan senjata hingga seperti itu. "Nona Ding Yue, terima kasih telah meningkatkan senjata saya," ucap Xiaoyan tersenyum puas. Ding Yue lalu berkata, "Jika Anda menyuntikkan lebih banyak api surgawi, maka kekuatan yang tercipta akan lebih mengerikan," ucap Ding Yue. "Teknologi Minghe memang ajaib, itu bahkan mampu meningkatkan senjata seseorang secara signifikan," ucap Xiaoyan. Sementara itu di stasiun luar angkasa mereka memperoleh beberapa informasi tentang lubang cacing di sekitar. Dengan begitu mereka akan mengetahui arah aliran turbulensi dan menghindarinya. Tidak lama kemudian bahtera asing yang sangat besar muncul di samping bahtera tabut. Ding Yue mengerutkan kening saat melihat ukuran bahtera asing ini. Setelah bahtera asing mendekati mereka, sosok yang bernama Zei memandang Xiaoyan lalu berkata, "Mengapa kalian mengetahui rute ini? Apakah tujuan kalian merupakan reruntuhan kuno? Saya sarankan kalian untuk tidak pergi ke sana jika kalian tidak ingin mengalami bencana," ucap Zei. Xiaoyan sama sekali tidak menanggapi perkataan dari orang bodoh itu. Ia hanya melihat stasiun ruang angkasa untuk mendapatkan informasi di area sekitar. Zei yang sangat marah saat dirinya diabaikan begitu saja. Ia berkata, "Saya tidak menyangka seseorang dari benua bawah berani mengabaikan kata-kata saya. Apakah telinga kalian sudah mengalami kerusakan?" teriak Zei. Xiaoyan masih mengabaikan perkataan itu dan menganggapnya tidak ada. Setelah mendapatkan informasi, dia segera memberikan perintah kepada Ding Yue untuk bergegas maju. Ding Yue menganggukkan kepalanya dan mengendalikan bahtera tabut untuk bergerak maju memasuki ruang angkasa pertama.
Ding Yue lalu berkata, posisi kita saat ini seharusnya tidak jauh dari reruntuhan kuno. Tetapi mengapa kami tidak melihat jejak sedikit pun, ucap Ding Yue membuka peta di tangannya. Xiaoyan juga melihat sekeliling lalu berkata, memang benar bahwa tidak ada tanda-tanda reruntuhan, itu begini segel sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Zheng Hui, cobalah untuk mengidentifikasi menggunakan kekuatan jiwa Anda, ucap Xiaoyan. Zheng Hui mengangguk dan jiwa keadaan tingkat suci menyebar. Namun di dalam tempat hampa ini kekuatan jiwa tahap suci hanya dapat menjangkau area terbatas. Sementara Zheng Hui tidak mengatakan apa-apa, semua orang masih menggantungkan harapan mereka kepada Zheng Hui. Kecepatan bahtera tabut telah menurun hingga yang paling lambat. Di belakang mereka bahtera asing itu menyusul dari belakang. Zheng Hui tiba-tiba berbicara, pergi ke utara, ucap Zheng Hui. Segera setelah kata-kata Zheng Hui keluar, Ding Yue mengendalikan bahtera menuju ke utara. Di sisi lain orang asing yang bernama Zei itu berkata dengan marah. Kejar mereka, sial, mereka sangat berani mengabaikan perkataan saya tidak keberatan untuk membunuh sekelompok manusia tuli itu, ucap Zei meledak dengan kemarahan. Tampaknya sikap acuh tak acuh Xiaoyan dan Ding Yue membuatnya sangat marah. Melihat bahtera asing hendak menyusul, kekhawatiran melintas di wajah Ding Yue. Jika mereka menabrak bahtera tabut maka sudah dipastikan bahtera milik Xiaoyan akan hancur. Bagaimanapun kekokohan di antara kedua bahtera ini sama sekali tidak sebanding. Ketika Ding Ye siap untuk menggunakan kartu Hound-nya, tiba-tiba ruang di depannya berputar. Dan nebula berputar di sekitarnya, sebuah gunung hitam besar muncul di depan semua orang di dalam ruang hampa ini. Gunung hitam ini berdiri tinggi dan ruang di sekitarnya juga perlahan-lahan muncul. Melihat ini Ding Yue berseru dengan terkejut, kita akhirnya menemukan reruntuhan ini. Gunung besar ini adalah tempat legendaris Raja Montenegro mati, ucap Ding Yue. Raja Montenegro, ucap Xiaoyan yang belum pernah mendengar nama ini. Ya, dia adalah nama besar teknologi Minghe, dikatakan bahwa seluruh Montenegro-nya terbuat dari zenzim dan bahkan ada logam yang sangat langka. Dikatakan bahwa logam ini dapat diintegrasikan ke dalam tubuh manusia dan dapat menciptakan ilusi dalam bentuk Montenegro. Saya masih tidak tahu apakah berita itu benar adanya atau salah, ucap Ding Yue berkata dengan penuh semangat. Tetapi setelah ia selesai berbicara dia melihat bahtera asing yang masih mengejar. Mereka bahkan meneruskan untuk mengejar kita, Xiaoyan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ucap Ding Yue sedikit mengernyit. Burung berisik semacam ini harus dihadapi, area ini sudah bukan lagi lubang cacing. Kita harus menggunakan kepalan tangan untuk menyelesaikan masalah, ucap Xiaoyan dengan suara dingin saat berlirik bahtera asing yang mendekat. Ding Yue terus mengendalikan bahtera tabut sampai dia berhenti di bawah gunung hitam. Orang yang bernama Zei itu berkata, larilah, haha. Teruslah berlari, di sini tidak ada tempat untuk lari. Semuanya bersiap-siaplah untuk berperang. Hari ini saya akan membiarkan kalian menggerakkan tulang kalian. Sekelompok orang kecil dengan bahtera tingkat 3 sebenarnya sangat berani mengabaikan saya, ucap Zei dengan niat membunuh yang besar. Alasan pertama adalah Xiaoyan dan yang lainnya yang sudah mengabaikannya. Alasan lainnya karena dia tidak ingin membagi reruntuhan kuno dengan kelompok lain. Xiaoyan lalu berkata, Ding Yue, Zeni, Jing Wusen dan Qian Ning. Kalian bisa tinggal di bahtera, kami akan menghadapi mereka, sekelompok orang yang sangat mengganggu, ucap Xiaoyan. Ding Yue mengangguk lalu berbisik kepada Xiaoyan, kamu harus hati-hati. Meskipun mereka sangat menyebalkan namun mereka tidak lemah, ucap Ding Yue. Semua orang yang disebutkan oleh Xiaoyan mengangguk. Dalam pertempuran ini hanya bisa dihadiri oleh Dodi bintang 9 atau di atasnya. Xiaoyan dan para tim Fearless melompat dari bahtera tabut dan mendarat di gunung besar. Setelah mendarat mereka menemukan bahwa gunung besar ini ternyata semacam logam keras. Pada saat yang sama di atas bahtera asing itu Zei memimpin pasukannya lompat dari bahtera satu demi satu.
Setelah itu dia memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin saat berkata, sekelompok orang dengan kekuatan Daosian bintang 2 dan bintang 1 benar-benar berani memasuki reruntuhan. Apakah Anda pikir bisa memasuki reruntuhan ini dengan kekuatan yang sepele ini, ucap Zei. Anda terlalu banyak bicara, saya tidak punya banyak waktu untuk melayani orang-orang seperti Anda. Jika Anda ingin bertarung dengan kami, maka datanglah dengan cepat, ucap Xiaoyan. Ketika pertempuran akan pecah, tiba-tiba raungan keras terdengar. Bayangan sosok sebesar warna hitam berdiri di puncak Black Mountain. Sepasang mata hijau menatap dingin ke arah kerumunan. Kemunculan tiba-tiba bayangan hitam ini membuat ekspresi Zei dan Wenqi berubah. Mereka memandang bayangan hitam lalu menatap Xiaoyan saat berkata, hari ini Anda masih sangat beruntung, jika monster ini tidak muncul maka akan menjadi akhir bagi Anda semua, ucap Zei. Sosok besar yang berada di puncak Black Mountain berangsur-angsur mendekat. Baru saat itulah terungkap bahwa sosok itu rupanya berwujud monster anjing berkepala 3. Ini adalah Void Nether Dog, teriak Zei. Wajah Zei menjadi serius saat melihat binatang buas ini. Saat melihat Void Nether Dog, Xiaoyan segera memerintahkan kelompoknya untuk mundur secepat mungkin. Zei lalu berkata, monster ini setara dengan Daosian bintang 5. Dengan kekuatan pasukan kita itu sudah cukup untuk membunuhnya, ucap Zei segera melambaikan tangan. Puluhan orang di kelompoknya segera mengelilingi Void Nether Dog. Aktifkan formasi, teriak Zei. Setelah perintah dilepaskan, semua orang mengeluarkan rantai energi dan mengikat Void Nether Dog. Rantai energi segera mengikat dengan sangat keras pada tubuh Void Nether Dog. Namun seberapa kuat rantai itu mengikatnya akan tetapi masih gagal melukai tubuh Void Nether Dog. Tindakan mereka hanya membuat makhluk itu sangat marah dan bulu tajam seperti baja muncul. Tubuhnya menghempaskan formasi rantai itu dengan sangat keras. Kekuatan besar yang terpancar langsung menggulingkan bawahan Zei yang memegang rantai energi. Void Nether Dog menginjak mereka yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap banyak pasukan kehilangan nyawa mereka oleh Void Nether Dog. Bintang buas yang kejam, ucap Zei ketika menyaksikan bawahannya diinjak secara kejam. Ia memegang pedang baja hijau di tangannya, dan berjalan dengan langkah kaki sebelum akhirnya melesat seperti hantu. Wenqi juga melesat mengeluarkan keterampilan bertarung secara bersamaan. Bayangan pedang dari keduanya memenuhi langit kemudian menyapu Void Nether Dog. Tidak peduli dari arah mana serangan pedang itu menusuk. Tetapi Void Nether Dog berhasil menahan serangan mereka. Sialan, pertahanan yang tidak masuk akal, ucap Zei mengutuk. Sumber energi keabadian mengalir liar, tanpa ditunda lagi bayangan pedang baja berwarna hijau diaktifkan. Itu langsung membombardir tubuh Void Nether Dog. Serangan terkuat Zei juga membuat Void Nether Dog kehilangan banyak bulunya. Tetapi itu masih tidak menyebabkan kerusakan besar baginya. Yu Feng Kingsword, teriak Zei penuh dengan kemarahan. Kekuatan pertahanan yang ditampilkan oleh Void Nether Dog benar-benar sangat kuat. Tetapi Zei masih tidak menyerah dan keterampilan bertarung muncul tanpa henti. Di sisi lain Void Nether Dog juga tidak mau menunjukkan kelemahannya. Kepala di sebelah kanan membuka mulutnya saat menyemburkan api ke arah Zei. Pada saat yang sama kepala di sisi kiri juga membuka mulutnya saat menyemburkan darah beracun ke arah Wenqi. Saat keduanya berusaha menghindar, tiba-tiba cakar Void Nether Dog menyerang mereka tanpa memberikan mereka kesempatan apapun. Keduanya terpental ke belakang dengan seteguk darah besar dari mulut keduanya. Keduanya langsung terluka cukup fatal ketika menanggung serangan cakar dari Void Nether Dog. Zei dan Wenqi segera menstabilkan tubuh mereka dengan sangat menyedihkan. Mereka sudah melakukan serangkaian serangan terkuat mereka dan tidak menyebabkan kerusakan pada Void Nether Dog. Pertahanan yang kuat, ucap Zei terengah-engah di mulutnya. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh Void Nether Dog ini. Jika hanya mengandalkan kekuatan mereka dan korban pasukan dari mereka akan meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu mereka harus mengambil keputusan untuk mundur secepatnya.
Atau mereka mengundang kelompok Xiaoyan untuk menyerang bersama. Ziyi segera menoleh dan melihat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dan yang lainnya hanya menonton dari kejauhan. Ziyi lalu berkata, "Mengapa kalian belum menyerang? Kita sudah dikalahkan oleh binatang sialan ini. Sekarang giliran kalian mengambil alih melawan Void Nether Dog," ucap Ziyi kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya menatap mereka dengan tidak peduli dan tanpa menjawab satu kalimat pun. Melihat ini wajah Ziyi yang sudah marah menjadi sangat marah. "Ayo mundur," teriak Ziyi kepada semua pasukannya yang tersisa. Kelompok Ziyi dengan cepat kembali ke bahtera mereka dengan kondisi terluka. Tentu saja Void Nether Dog tidak mau membiarkan mereka pergi begitu saja. "Binatang buas ini mengapa dia hanya menyerang kita?" teriak Ziyi dengan sangat putus asa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Void Nether Dog mengajar mereka sementara kelompok Xiaoyan diabaikan. Ziyi segera mengendalikan bahtera untuk pergi dengan kecepatan tercepat. Ia langsung melarikan diri jauh-jauh dari reruntuhan ini. Ketika Ziyi pergi, dia meninggalkan suara yang sangat keras pada Xiaoyan, "Jangan bangga. Jangan berpikir kamu bisa mengalahkan anjing sialan itu, bocah bau, kamu akan mati dengan menyedihkan," teriak Ziyi. Xiaoyan tersenyum dengan acuh tak acuh saat berkata, "Karma orang yang banyak berbicara, jangan berpikir semua orang seperti kamu," ucap Xiaoyan. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.